dari kelompok 3. Pada kali ini, kami akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah Pancasila Education. Saya Haniatul Awalia M, perwakilan dari kelompok 3, dan anggota saya yaitu yang pertama Hagrifan, yang kedua Sri Nurfadila Rahma, dan yang ketiga Siti Anjani Pratiwi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama hakikat ideologi, yang kedua makna ideologi bagi negara, yang ketiga perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi besar lainnya, yang keempat pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya, yang kelima Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka, dan yang terakhir dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk, atau idein, yang berarti melihat. Idea dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu, pengetahuan tentang ide-ide atau the science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis, Antoine de Saint-Exupéry, pada tahun 1796. Sewaktu revolusi Prancis tengah menggelora, Transi menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia atau yang dikenal sebagai Science of Idea. Berdasarkan penjelasan tersebut, ideologi mula-mula berarti tentang terjadinya cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Kemudian diubah oleh maksime yang berarti pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Dalam sosiologi, tentang ilmu-ilmu ideologi biasanya diartikan sebagai pra-penilaian dari kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup. Ideologi mencerminkan latar belakang sosial seseorang, dan karena itu ikut mewarnai pandangan bahkan objektivitas ilmu pengetahuan seseorang yang bersangkutan. Orang yang menganut ideologi tertentu sebagai pandangan yang lebih sesuai dengan keinginan daripada kenyataan. Dan ideologi adalah sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Kedua ialah Pancasila sebagai ideologi nasional. Ide atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila dapat dirumuskan dalam 7 pokok gagasan, yakni yang pertama, paham negara persatuan. Hakikat persatuan yang dimaksud adalah negara merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya, yakni rakyat dan wilayah yang meliputinya. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, bangsa, golongan, kebudayaan, dan agama. Sedangkan wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda pula. Sehingga negara persatuan merupakan satu negara, satu wilayah yang tidak terbagi-bagi pada bentuk negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa Indonesia. Yang kedua ialah paham negara kebangsaan. Kenyataan sosial yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu senantiasa membutuhkan orang lain, mendorong manusia untuk merealisasikan harkat dan martabatnya serta sempurna dalam membentuk persekutuan hidup dalam wilayah tertentu serta tujuan tertentu. Persekutuan hidup inilah yang kemudian disebut sebagai bangsa. Formalistik kebangsaan untuk mencapai tujuan tertentu pada wilayah tertentu
kemudian melahirkan negara. Yang ketiga ialah paham negara integralistik. Paham negara integralistik Pancasila berdasarkan pada prinsipnya bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya. Negara dan bangsa adalah untuk semua unsur yang membentuk kesatuan tersebut, sehingga negara mengatasi semua golongan-golongan yang membentuknya dan tidak memihak pada satu golongan tertentu. Masyarakat digambarkan sebagai kesatuan organis yang integral dan saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya sebagai kesatuan hidup, sehingga setiap unsur merasa berkewajiban akan terciptanya keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hubungan. Yang keempat, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Paham ini menunjukkan bahwa negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap individu yang hidup di dalamnya adalah manusia Tuhan, sehingga bangsa dan negara sebagai totalitas integral adalah berketuhanan. Demikian pula setiap warga negaranya. Yang kelima ialah negara adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai negara yang berkemanusiaan, negara Indonesia melindungi seluruh warga negaranya dan seluruh tumpah darahnya tanpa terkecuali. Karena negara harus melindungi hak-hak asasi manusia dan menunjukkan dalam sistem persatuan perundang-undangan negara. Yang keenam ialah paham negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan. Paham negara kebangsaan yang berkerakyatan menempati negara sebagai sesuai dengan hakikat rakyat sebagai pendukung pokok dan asal mula kekuasaan. Negara berkedaulatan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaannya yang harus dilakukan oleh suatu majelis, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Oleh karenanya, negara yang berkedaulatan adalah suatu negara demokrasi. Yang ketujuh ialah negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Paham berkeadilan sosial berarti negara sebagai penjelmaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan hidup bersama atau keadilan sosial yang menjiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk beradab. Pada konteks ini, manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhan, adil terhadap orang lain dan masyarakat, dan adil terhadap lingkungan alamnya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi besar lainnya. Ideologi politik hukum. 1. Demokrasi liberal. 2. Hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Komunisme politik hukum. 1. Demokrasi rakyat. 2. Berkuasa mutlak satu parpol. 3. Hukum untuk melanggengkan komunis. Sosialisme politik hukum. 1. Demokrasi untuk kolektivitas. 2. Diutamakan kebersamaan. 3. Masyarakat sama dengan negara. Pancasila politik hukum. Demokrasi Pancasila hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Ideologi ekonomi. 1. Peranan negara kecil. 2. Dominasi. 3. Kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Komunisme ekonomi. 1. Peran negara dominan. 2. Demi kolektivitas berarti demi negara. 3. Monopoli negara. Sosialisme ekonomi. 1. Peran negara ada untuk pemerataan. 2. Keadilan distributif yang diutamakan. Pancasila ekonomi. Peran untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Ideologi agama. 1. Agama urusan pribadi. 2. Bebas beragama. 3. Bebas memilih. 4. Bebas tidak bernegara. Komunisme agama. 1. Agama candu masyarakat agama harus menjauhkan dari masyarakat ateis. Sosialisme agama. Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan. Pancasila agama. 1. Bebas memilih satu agama.
2. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi pandangan terhadap individu dan masyarakat. 1. Individu lebih penting daripada masyarakat. 2. Masyarakat diabdikan demi individu. Komunisme pandangan terhadap individu dan masyarakat. 1. Individu tidak penting. 2. Masyarakat tidak penting. 3. Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Sosialisme pandangan terhadap individu dan masyarakat. Masyarakat lebih penting daripada individu. Pancasila pandangan terhadap individu dan masyarakat. 1. Individu diakui keberadaannya. 2. Masyarakat diakui keberadaannya. 3. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 35 selaras, serasi, dan seimbang. Ciri khas ideologi. 1. Penghargaan atas HAM. 2. Demokrasi. 3. Negara hukum. 4. Menolak dogmatis. 5. Reaksi terhadap absolutisme. Komunisme. Ciri khas. 1. Ateisme. 2. Dogmatis. 3. Otoriter. 4. Ingkar HAM. 5. Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Sosialisme. Ciri khas. 1. Kebersamaan, akomodasi. 3. Jalan tengah. Pancasila. Ciri khas. 1. Keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam aspek kehidupan. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Upaya dalam mempertahankan Pancasila adalah 1. Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. 3. Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan 4. Menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Sebagai ideologi, Pancasila berisi gagasan dasar yang menjadi pedoman dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Pada satu sisi, secara limitatif, Pancasila memberikan batasan umum yang tidak boleh dilanggar, karena pelanggaran atau penyimpangan terhadap Pancasila berdampak pada dasar ideal, bentuk, dan tujuan negara. Pada sisi yang lain, Pancasila memberikan ruang yang besar untuk reinterpretasi implementasi turunan dari konsep dasar sesuai kondisi yang ada. Pada konteks inilah, meskipun kelima sila Pancasila disakralisasi secara absolut sehingga tidak bisa diubah, tetapi pada implementasinya Pancasila bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka. Pancasila bukan merupakan cita-cita sekelompok orang yang kemudian dipaksakan berlaku untuk mengubah masyarakat dengan tuntunan konkret serta operasional yang keras dan mutlak. Pancasila dikatakan terbuka karena berisi ide dasar yang tidak dijabarkan dalam konsep operasional yang kaku. Operasionalisasi Pancasila dijabarkan dalam UUD NRI dan instrumen hukum organik lainnya. Oleh karena itu, perubahan dapat dilakukan oleh setiap generasi dalam menggali lagi nilai-nilai Pancasila dan melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Pada konteks inilah keterbukaan Pancasila yang dapat dilihat sebagai tersedianya ruang bagi setiap warga negara untuk berdialog dengan ideologinya sesuai perkembangan aspirasi. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam satu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan staf fundamental norm.
Yang ketiga yaitu dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal serta normatif, maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyelenggarakan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dibedakan menjadi dua tantangan, yaitu tantangan yang berasal dari dalam atau tantangan internal dan tantangan yang berasal dari luar atau tantangan eksternal. Tantangan internal terdiri dari demoralisasi bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, kecenderungan munculnya pemaksaan kehendak, munculnya gerakan untuk mengubah Pancasila, lemahnya penegakan hukum, belum meratanya kesejahteraan. Sedangkan tantangan eksternal terdiri dari globalisasi, desakan ideologi lain, dan kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia. Itulah tadi materi yang dibawakan dari kelompok saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari kelompok 3 mengakhiri video kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.